Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diperkenankan bertemu untuk tatap muka. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat selamat datang Bapak Gopar, Pembina Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia. Kemudian yang terhormat Pak Ketua Umum yang telah berkenan memfasilitasi pertemuan ini, Pak, sekaligus dengan arahan Bapak. Yang terhormat Pak Ridwan, Bendahara Umum, dan teman-teman DPD sekalian. Yang terhormat dan paling kami hargai teman-teman dari Dewan Pimpinan Daerah yang hari ini menghadiri undangan DPD, kemudian yang menyertai kan ada ketua, ada sekretaris ikut, ada yang ketua, kemudian DPC yang hadir. Selamat datang, selamat bersilaturahmi dengan pihak Indonesia. Setelah tadi kita lewati sesi pertama di atas sesuai dengan janji dari janjikan bahwa di sesi kedua setelah makan siang kita akan beraudiens dengan Pak Umum. Kita akan meminta pengarahan dan pembekalan dari beliau. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, ingin penjelasan tentang Aliansi Indonesia atau yang berkaitan dengan keberadaan Aliansi Indonesia, silakan tanya Pak. Menghemat waktu pada Pak Ketua Umum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama ini siang hari ini. Memang kita agendakan, kita panggil 10 daerah terakhir nanti 14 daerah. Nah, minta waktu Pak, saya bisa hadir kalau dikatakan. Kami juga mohon maaf atas kesediaan yang kami adakan ya seperti ini, tapi kita nggak seperti itu. Intinya, mungkin saudara pengurus di daerah sering menghadapi kepada aparat, kepada LSM, kepada masyarakat, apa itu Aliansi Indonesia. Ini yang perlu dipahami. Aliansi didirikan ini untuk menyelamatkan aset negara. Di dalam Indonesia ini ada 3 karakter LSM, supaya jelas. 1 LSM agama, 2 LSM ecek-ecek, 3 LSM plat merah. LSM agama itu lurus, bagus, tapi sering berbenturan, sering digunakan untuk politik. Ahmadiyah dengan Muhammadiyah itu rukun, sudah damai. Tapi begitu ada gejolak kepentingan, nanti tahu-tahu dia diserang. Timbul berita. Akhirnya berita yang sesungguhnya harus naik, kalah dengan berita. Di Jawa Timur, sama-sama di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Itu Sunni dengan Syiah. Sama-sama lahir di Jawa Timur, sama di Madura. Tapi mau pulang ke rumahnya pun nggak berani. Pemerintah sampai sekarang belum bisa menyelesaikan karena sama-sama sebelum Indonesia merdeka itu yang namanya Ahmadiyah juga sudah ada ikut memperjuangkan, Sunni dengan Syiah juga ada, itu yang namanya LSM agama. 2 LSM ecek-ecek, abal-abal, itu ratusan ribu bahkan jutaan di negara kita ini. Sah-sah saja dia mendirikan LSM, cukup akte notaris. Di LSM apa? Agama misalnya. LSM apa? Pembangunan. Tetapi mengejar-ngejar korupsi, bukan pada tempatnya.
LSM pendidikan, ngejar-ngejar korupsi. Ini modelnya laptop, fakturat, stempel. Kalau ada oknum pejabat yang salah, dikasih surat, kasih nomor person. Oknum pejabat sudah ketakutan dengan LSM abal-abal itu. Apalagi kita LSM yang benar. Nah, ketika LSM plat merah itu LSM Aliansi Indonesia. Legalitasnya jelas, dari RT sampai presiden ada. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya jelas. Ketua umum jelas. Mulai dari Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina, sampai pelindungnya juga Pak Presiden. Ya. Nah, nanti kita bekali yang datang ke sini kalau perlu, tapi jangan disalahgunakan. Karena ini foto presiden dan foto saya. Apa itu aliansi, nanti bisa minta sekretaris saya, Ibu Siva. Yang megang ini yang harus punya kartu anggota. Ini namanya LSM Aliansi Indonesia. Nah, tugas LSM Aliansi Indonesia itu kita harus cermat, stop dan cegah LSM luar yang pengen masuk Indonesia, mengerongrong wibaan negara kesatuan Republik Indonesia. Stop. Saya kemarin kirim presiden, surat presiden langsung dibales. Kita kejar LSM luar itu yang mengganggu, merusak citra budaya Indonesia. Dan hentikan LSM dalam negeri yang menjual informasi keluar, menjual rahasia negara. Kita stop. Aliansi Indonesia perlu dipahami, bukan hanya visi misinya apa. Kita punya moto, punya visi, punya misi, punya tujuan, dan punya moral. Moto aliansi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang tidak mau mendukung moto aliansi Indonesia, silahkan angkat kaki dari negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun itu Pak Presiden. Kalau nggak mau mendukung moto, nah isinya moto itu mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha dan masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Stop dan cegah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah menyelamatkan aset negara. Menyelamatkan aset negara, tanggung jawab Aliansi Indonesia. Aliansi itu dari masyarakat gabungan, dari suku, tidak mengenal suku, agama, ras, semua aliansi. Tanggung jawab untuk menyelamatkan aset negara itu rakyat. Rakyat harus punya hak dan kewajiban. Kewajiban rakyat menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan tetangga dan lingkungan sampai negara. Tapi juga punya hak untuk menikmati. Wajib kita untuk menyelamatkan, kita punya hak untuk menikmati kekayaan negara. Nah, menegakkan keadilan dan kebenaran itu tanggung jawab presiden. Presiden dipilih oleh rakyat, presiden itu sama juga rakyat, presiden itu sama juga raja. Presiden harus bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada kepentingan yang lain. Nah, presiden menugaskan atau dibantu oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman kalau ada indikasi kerugian negara, KPK turun tangan. Itu tanggung jawabnya Bapak Presiden. Nah, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab Panglima TNI. TNI darat, laut, udara digaji oleh masyarakat, digaji oleh rakyat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menyelamatkan aset negara tanggung jawab rakyat, menegakkan keadilan dan tanggung jawab pemerintah melalui presiden. Menjaga kedaulatan negara tanggung jawab TNI. Jadi nggak tumpang tindih. Itu moto, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kalian nggak setuju dengan moto itu, berarti bukan orang Indonesia. Silakan angkat kaki.
yang berani membuat kartu nama dengan presiden. Nggak ada yang berani. Panglima TNI pun nggak akan, apalagi menteri. Karena kita apa? Rakyat. Kalau Pak Presiden nggak mau melindungi rakyatnya, mau melindungi siapa? Kita bikin presiden pelindung rakyat. Kita ajak menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan, menjaga aliansi menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan aset negara. Lah, kita punya visi. Apa sih visi aliansi? Sering ditanya. Aliansi mendukung pemerintah yang sah, visinya. Aliansi mendukung pemerintah yang sah. Siapapun mengganggu pemerintah, mengerongrong kebebasan pemerintah, ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik, akan berhadapan dengan aliansi Indonesia. Misi aliansi, aliansi selalu akan mencermati, mensikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Kita kawal anggaran APBN dan APBD. Kalau ada segelintir oknum pejabat negara, pemerintah pusat maupun daerah menyalahgunakan jabatan dan wewenang, mengakibatkan kerugian masyarakat, kita tahu, tangkap. Saya ketua umum tanggung jawab. Kalau ada segelintir oknum pejabat, segelintir oknum bupati sedang transaksi menerima suap, kalian tahu, tangkap. Barang buktinya kita pegang, jangan boleh diambil siapapun. Serahkan ke aparat yang terkait, laporkan ke saya. Tinggal mau diapain itu. Kita cermati, kita sikapi, kita kawal kebijakan ketua umum ini. Kebijakan bupati, kebijakan Pak Sekda kalau di daerah. Pak Kapolri, kenapa aliansi boleh? Boleh. Dasarnya apa? Indonesia negara hukum. Aliansi itu dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat loh Pak. Kedaulatan tinggi negara di tangan rakyat. Tangan aliansi Indonesia. Rakyat itu aliansi. Contohnya, kalau Pak Kapolri sedang transaksi dengan pengusaha, masalah lelang pakaian dinas misalnya, kita lihat, kalau terima suap, boleh nggak tak tangkap itu? Boleh. Boleh Pak, itu Pak Kapolri, apalagi bawahnya. Contoh, kalau ibu jalan dengan temennya, teman ibu di depan itu ada copet, terus teman ibu itu uangnya diambil sama copet, boleh nggak copet itu kita tangkap? Boleh. Bapak sama temennya bawa motor, bapak sedang istirahat, motornya dicuri orang. Apa kita mau lapor polisi dulu, Pak, ada pencuri Pak di sana. Kita datang, pencurinya Pak sudah kabur, ditangkap dulu Pak. Itu dasar hukumnya, apalagi penjahat negara, koruptor, ya tangkap. Jelas. Itu moto, visi, misi tadi. Tujuan. Apa tujuan aliansi kita didirikan di negara kita ini? Mari bersama-sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai hari ini, detik ini, jam ini, stop dan cegah segala kejahatan di muka bumi Indonesia ini. Ingatkan, kita nggak bicara berantas, stop dan cegah. Untuk apa sih kita dirikan itu? Agar manusia Indonesia ini, rakyat Indonesia, damai, rukun, sejahtera, dunia dan akhirat. Itu yang dikehendaki rakyat Indonesia. Nah, kita juga punya di dalam kehidupan kita ini, sampai kita rancang, kita satukan, kita bikin namanya panca moral. Kalau pejabat kita, petinggi kita sampai bawah, kalau mempunyai panca moral, insya Allah negara kita akan damai. Pertama, gunakan hati. Moral kita itu pertama gunakan hati. Hati kita ini harus bersih. Hati kita ini ada kursinya di dalam hati ini. Ada tekonya atau ada gelasnya. Mau diisi air putih atau air kotor. Kalau air putih isinya keluarnya air. Kalau diisi air kotor keluarnya air. Nah, semoga.
Itu dasar pertama. Kedua, penampilan. Menjadi anggota aliansi, bagaimana cara berpakaian, penampilan kita harus rapi, sopan, dan santun. Sesuai dengan kebutuhan. Oh, kalau kita mau ke masjid, pakaiannya seperti ini. Oh, kalau kita mau ke sawah seperti, mau tidur seperti ini, mau ke kantor seperti ini, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Itu anggota aliansi. Ketiga, ucapan. Menjadi anggota aliansi, ucapannya harus santun dan sopan. Kembali ke hati, hilangkan rasa iri, dengki, sirik, suudzon, dan fitnah. Itu berhubungan dengan moral. Ketiga, ucapan. Keempat, perilaku, tingkah laku. Menjadi anggota aliansi, walaupun kita di uniform yang begini, tingkah laku, perilaku harus santun dan sopan. Karena nggak bisa dibohongi. Untuk membohongi diri sendiri nggak akan bisa. Anda boleh bohong, tapi hati kita, yang tahu hati kita dengan Tuhan. Terakhir, evaluasi diri, koreksi diri. Siapa kita ini? Akan kemana kita ini? Hanya satu orang hidup di dunia ini. Kalau saya, yang dicari hanya satu, Pak. Nggak ada kekayaan tinggi, jabatan tinggi, istri cantik. Yang dicari hanya satu, fit dunia wal akhirat. Kita minta selamat di dunia untuk bekal di akhirat. Kalau orang kata di dunia dan di surga. Itulah moto visi misi. Nah, kita akan menghadapi gejala besar di era globalisasi seperti ini. Ke depan, kita harus hati-hati dan waspada. Ujung tombak ke depan aliansi Indonesia ini. Pertama yang dirongrong negara kita ini, mulai sekolah dasar, mulai pendidikan. Generasi kita ke sono ini sudah dihancurkan oleh pelajaran budi pekerti. Sekolah dasar kita ini bagaimana mau maju, mau pinter, kalau yang mulang gurunya bukan latar belakang guru. Ini sekolah dasar kita ini. Ini maunya negara asing, negara luar. Kenapa? Guru sekolah dasar sekarang ini bukan latar belakang guru. Asal mau masuk jadi guru honorer, diterima. Padahal dia bukan latar belakang guru. Yang penting gajinya murah. Coba anak SMA mau melamar supermarket susah. Tapi kalau mau menjadi guru honorer, gampang. Gajinya 300.000. Bahkan hanya yang sudah latar belakang guru yang senior, begitu pensiun diisi oleh guru honorer. Bu, lama-lama guru yang asli habis, isinya honorer. Ini yang perlu dipahami oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, kalau gurunya aja honorer, bukan latar belakang guru di sekolah dasar maupun TK, apa jadinya? Dasarnya kita apa? Sekarang diganti dengan PS, diganti dengan Facebook, diganti dengan anak-anak sekarang. Pelajaran bukti-bukti pekerti udah dihapus. Anak-anak sekarang, termasuk anak cucu kita ini. Nah, ini sudah sukses. Luar negeri menghancurkan tentang dasar kita, sudah hancur. Dikejar lagi. Oh, ini kekuatan Indonesia ini di apa? Di SMP dan SMA. Hapus lagi tentang P4. Bayangkan, P4 itu dianggap kecil, itu enggak. Sokok guru kekuatan negara kita itu adalah P4. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Artinya, orang hidup di negara kita harus berpedoman kepada Tuhan yang Maha sesuai kepercayaan dan agamanya. Dihapus. Zaman kecil saya, ayo kita belajar. P41 pedoman kita agama Islam, kita hayati. Apa sih daripada Islam? Kalau udah kita hayati, kita amalkan sesuai Undang-Undang Dasar 45. Dihapus, nggak usah berpedoman, sekarang bebas. Nah,
agama, nggak perlu agama. Sekarang ini, coba, kalau manusia sudah nggak berpedoman, mau apa lagi? Isinya apa? Akhirnya kekuatan kok di mana? Masih di mahasiswa dan pemerintah. Dikejar lagi, hancurkan itu. Melalui apa? GBHN, garis besar haluan, dihapus. Bagaimana kalau Bapak lewat jalan tol tidak ada trotoar? Akhirnya apa? Ngalor ngidul semaunya. Diganti dengan partai yang banyak. LSM semua teriak. Partai teriak, LSM teriak. Akhirnya pemerintah apa? Pedomannya nggak ada. Tidak bisa mengambil apa? Keputusan. Akhirnya digoyang sana. Diganti dengan apa, Pak? Demo. Keributan. Jadi nggak mikir apa? Negara kita bebas kebablasan. Kok kekuatan bisa di apa? Di TNI. Kejar lagi, Pak. Kalau dulu TNI Keamanan Nasional dihapus, diganti TNI Ketahanan Nasional. Udah, TNI jaga barat aja pinggir laut. Itu urusan apa? Polisi. Jadi kalau anggota saya Babinsa sekarang ada anak SMP tawuran, kalau ditangkap oleh sersan atau kopral di bawah, anak basah ditangkap oleh polisi melanggar HAM. Ini coba. Nah, kalau polisi tangkap, dilihat ada bukti, ada BP-nya. Kalau punya uang diduiti keluar, nggak punya masuk. Hancur negara kita ini. Nah, aliansi selalu akan mencermati, mensikapi, mengawal. Kalau ada segelintir oknum tadi di lapangan menemukan, laporkan ke saya. Asal jangan fitnah. Laporkan ke saya kalau ada oknum pejabat daerah yang nakal. Kita punya koran, kita punya website, kita punya Facebook. Aliansi Indonesia, Rakyat Indonesia nggak suka demo. Kita tidak menghendaki demo, tetapi cukup surat aja cukup. Kalau demo kalian akan dihadapi kok perada-peratu di lapangan, nggak ada artinya. Tapi kalau media surat, dia akan apa? Nah, inilah kita harus waspadai tentang negara kita ke depan.